untuk edukasi. Di sini saya sudah lihat kelompok 4 adalah Abdul Asim Akbar hadir. Hadir, Bu. Oke, Billy Putra Sanjaya hadir. Hadir, Bu. Hendriko, Hendriko ya namanya hanya satu. Hadir, Bu. Iya. Oke, ya nanti ya kalau jurnal betul tuh. Kalau publikasi Hendriko. Ismawati Huta Gaul, ya ini Bu, ada di mana-mana nih. iya Bu. Ismawati ya, di semua mata kuliah. Septi Dwi Indasari Hadir Ibu. hadir ya. Baik. Baik, silakan kita dengarkan dulu teman-teman yang lain. Ada dua topik artikel yang akan dibahas di sini terkait dengan akuntansi masa depan keuangan digital berbasis blockchain dan satu lagi mengenai apa SBN ya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. Ya menarik ini ya. Coba silakan kita dengarkan bersama-sama. Udah keluar, Sep? Udah, Bil. Sudah masuk. Oke. Sudah Kak. Saya izin memulai, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Ibu Prof. Lupi, Ibu Getut Agung Lupi, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat akan memaparkan hasil dari kajian kami yang berjudul isu kontemporer, akuntansi publik, akuntabilitas fiskal digital, dan peran akuntansi dalam SDGs. Sebelumnya kami berada di bawah bimbingan Prof. Igusti Ketut Agung Ulpi selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Topik ini kami pilih karena saat ini di dunia akuntansi publik tengah mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi digital. Akuntansi ini tidak lagi sekadar mencatat transaksi, tapi juga berperan penting dalam mewujudkan transparansi fiskal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Melalui presentasi ini kami akan mencoba membahas bagaimana akuntabilitas fiskal berbasis digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan publik serta bagaimana peran akuntansi dapat diintegrasikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di sini kelompok 4 ini terdiri dari pertama Bapak Abdul Abjim Akbar, saya sendiri Billy Putra Sanjaya, dan ada juga Pak Hendriko, serta Ibu Rismawati Huta Gaul dan Ibu Septi. Di sini kami melihat bahwa akuntabilitas fiskal dan peran akuntansi publik saat ini tidak bisa dilepaskan dari proses digitalisasi yang sedang terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Selain itu, adanya komitmen global terhadap Sustainable Development Goals menuntut perubahan cara pandang terhadap akuntansi publik bukan hanya sebagai alat pencatatan, tapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan berkelanjutan. Pertama, terdapat dua hal yang melandasi kajian yang kami bahas, yaitu adalah pertama, digitalisasi pemerintahan. Pemerintah di berbagai daerah termasuk Indonesia tengah bertransformasi menuju digital government yang menuntut adanya akuntabilitas fiskal yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Berbagai inovasi seperti e-budgeting, audit, serta blockchain menjadi alat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan publik yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk latar belakang yang kedua, agenda global
melalui SDGs. Komitmen terhadap Sustainable Development Goals menjadikan peran akuntansi publik semakin luas, tidak hanya dalam pelaporan keuangan, tetapi juga dalam pengukuran monitoring dan pelaporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk yang kedua, dari sisi tujuan, kelompok kami berupaya untuk ada dua. Yang pertama, menganalisis peran teknologi digital seperti blockchain, e-audit, e-budgeting dalam memperkuat akuntabilitas fiskal yang merupakan pembahasan utama pada topik yang kedua. Yang kedua itu mengidentifikasi serta mengsintesis peran akuntansi publik dalam mendukung pencapaian SDGs. Ini menjadi fokus pada topik yang keempat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Prof. Lupi, rekan-rekan semua. Izin melanjutkan paparan selanjutnya terkait artikel utama untuk topik 2. Artikel ini berjudul Masa Depan Keuangan Digital Berbasis Blockchain. Kajian Sistematis Literatur. Ditulis oleh Wulandari Priangan dan tim, dan telah dipublikasi pada tahun 2025 dalam jurnal Paradox, volume 8, nomor 4. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana blockchain berperan dalam membentuk sistem keuangan digital yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Nah, penulis di sini ingin mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan arah inovasi yang muncul dari penerapan blockchain, khususnya dalam konteks akuntansi dan sektor usaha kecil. Boleh tolong next, Mas? Nah, untuk menjawab tujuan tersebut, penulis menggunakan metode systematic literature review. Nah, pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyaring dan menganalisis berbagai temuan dari studi-studi terdahulu secara terstruktur dan komprehensif. Nah, proses seleksi ini dilakukan melalui 5 database utama, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, Science Direct, dan portal Garuda. Sampel data yang digunakan terdiri dari 41 artikel ilmiah yang relevan, dengan rentang publikasi 5 tahun terakhir. Nah, artikel-artikel ini dipilih berdasarkan kata kunci seperti blockchain, digital finance, accounting, UMKM, serta telah melalui proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Nah, fokus sintesis dalam penelitian ini dibagi dalam 3 tema utama, yaitu manfaat blockchain dalam sistem keuangan, inovasi yang didorong oleh teknologi ini, dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penulis menyusun temuan berdasarkan pola tematik yang muncul dari literatur, sehingga hasilnya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Adapun variabel kunci yang menjadi perhatian dalam kajian ini meliputi transparansi transaksi, efisiensi pelaporan, triple entry accounting, literasi digital, regulasi teknologi, dan kesiapan infrastruktur. Nah, semua variabel ini dianalisis dalam kaitannya dengan potensi blockchain untuk memperkuat sistem keuangan digital serta tantangan yang perlu diatasi agar penerapannya dapat berjalan dengan optimal. Tolong next, Mas. Selanjutnya terkait dengan hasil dari penelitian. Bagian pertama itu manfaat dari blockchain itu sendiri. Nah, dalam artikel ini dinyatakan bahwa blockchain memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi keuangan. Di sini penulis menjelaskan bahwa teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang bersifat tidak dapat diubah, dapat diverifikasi secara real time,
dan terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan. Nah, hal ini diyakini dapat memperkuat kepercayaan pengguna terhadap sistem keuangan digital. Nah, di bidang akuntansi sendiri, artikel ini menyoroti konsep triple entry accounting. Nah, sebagai salah satu inovasi utamanya. Nah, sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi oleh dua pihak yang bertransaksi dan diverifikasi oleh jaringan blockchain sebagai pihak ketiga yang independen. Nah, penulis menyebutkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan mengurangi risiko kecurangan. Bagian kedua terkait dengan inovasi yang didorong oleh blockchain. Penulis artikel ini menyatakan bahwa blockchain tidak hanya memperbaiki sistem yang sudah ada, tetapi sudah juga mendorong lahirnya model bisnis baru yang terbuka dan efisien. Nah, teknologi ini berperan untuk dalam meningkatkan literasi keuangan, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat tata kelola usaha. Artikel ini memberikan contoh konkret seperti sistem NeuroPay yang menggunakan blockchain yang untuk mendeteksi penipuan dan memverifikasi identitas pengguna secara otomatis. Penulis menyebutkan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan keamanan transaksi dan kepuasan pengguna khususnya di sektor usaha kecil. Dalam konteks e-commerce, artikel ini menjelaskan bahwa blockchain memungkinkan pelacakan produk secara real-time dari produsen hingga konsumen. Nah, hal ini meningkatkan transparansi rantai pasok dan mempercepat proses pembayaran serta distribusi barang. Bagian selanjutnya, hambatan implementasi dari blockchain tersebut. Nah, meskipun manfaatnya luas, adopsi dari blockchain di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Penulis mengidentifikasi bahwa kerangka regulasi yang belum matang menjadi salah satu kendala utama. Belum adanya standar nasional yang mengatur penerapan blockchain dalam akuntansi dan audit juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, artikel ini menyebutkan bahwa resistensi organisasi dan kecemasan terhadap teknologi baru turut menghambat adopsi dari teknologi ini. Nah, banyaknya institusi yang masih ragu, baik karena keterbatasan pemahaman, kekhawatiran terhadap keamanan data, maupun karena belum adanya dukungan dari manajemen puncak. Penulis juga menyoroti rendahnya literasi digital di kalangan pengguna dan profesional keuangan. Tanpa edukasi formal yang memadai, pemanfaatan teknologi ini menjadi terbatas. Ditambah lagi infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai wilayah di Indonesia. Boleh tolong next, Mas? Terakhir terkait kesimpulan. Nah, kesimpulan utama dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa blockchain telah berkembang dari sekedar pencatatan transaksi menjadi fondasi penting dalam membentuk sistem keuangan digital yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui kajian terhadap 41 artikel ilmiah, penulis menegaskan bahwa blockchain memperkuat integritas pelaporan, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap data keuangan. Teknologi ini dinilai relevan untuk diterapkan di berbagai sektor, termasuk UMKM, e-commerce, audit, dan sistem informasi akuntansi. Nah, penulis juga menekankan bahwa blockchain bukan hanya alat bantu teknis, tetapi instrumen strategis yang dapat mendorong reformasi kelembagaan dan tata kelola keuangan secara menyeluruh. Poin berikutnya terkait potensi dan kendala. Nah, penulis menguraikan bahwa blockchain memiliki potensi besar dalam mendorong efisiensi operasional, transparansi transaksi, dan inovasi model bisnis. Dalam sektor UMKM sendiri, teknologi ini membuka akses berbagai pembiayaan digital, memperkuat tata kelola usaha, dan meningkatkan ketelusuran transaksi. Sementara itu di bidang akuntansi, blockchain mendukung sistem triple entry accounting dan memungkinkan pelaporan real-time dan dapat diverifikasi. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi kendala serius, dan artikel ini
menyoroti belum matangnya regulasi yang mengatur penerapan blockchain, serta rendahnya literasi digital di kalangan pengguna dan profesional. Dan selanjutnya resistensi organisasi terhadap teknologi baru serta keterbatasan infrastruktur digital di berbagai wilayah. Terakhir terkait implikasinya, artikel ini merekomendasikan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, memperluas edukasi, dan membangun infrastruktur digital yang inklusif. Penulis mendorong juga harmonisasi kebijakan agar inovasi tidak terhambat oleh tumpang tindih aturan, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar teknologi blockchain dapat diterapkan secara bertanggung jawab. Di sisi pendidikan, artikel ini menekankan pentingnya edukasi formal dan pelatihan teknis, baik bagi profesional keuangan maupun pelaku usaha. Dan penulis juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan khususnya terkait penerapan blockchain dalam praktik akuntansi dan audit di Indonesia, agar teknologi ini benar-benar memberikan nilai manfaat bagi sistem keuangan nasional dan mendukung transformasi digital yang berkeadilan. Demikian urasan mengenai tujuan dan hasil penelitian dari artikel utama topik 2. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Riko atas pemaparan topik 2-nya tentang akuntabilitas fiskal di era digital government. Berikutnya, saya akan memaparkan perihal perbandingan topik 2 dengan blockchain dari kualitas informasi. Setelah meninjau studi utama tentang masa depan keuangan digital berbasis blockchain, penting bagi kita untuk memahami bagaimana penelitian lain memperkuat temuan tersebut. Riset yang dilakukan oleh Marcelita pada tahun 2024 menyoroti peran blockchain terhadap kualitas informasi akuntansi. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review terhadap 36 artikel, penelitian ini menegaskan bahwa Distributed Ledger Technology atau DLT memungkinkan setiap transaksi keuangan dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Dengan demikian, blockchain tidak hanya sekedar teknologi baru, tetapi juga alat pengendali keandalan data keuangan. Teknologi ini mengurangi risiko manipulasi laporan, mempersempit asimetri informasi antara pihak pemerintah dan publik, serta memastikan transparansi yang lebih tinggi. Jadi, dari sini kita melihat bahwa blockchain bukan hanya soal inovasi digital, tapi juga berperan langsung dalam menjaga integritas pelaporan keuangan publik yang merupakan inti dari akuntabilitas fiskal itu tersendiri. Slide selanjutnya, Mas. Nah, kemudian perbandingan dengan topik 2 dengan bibliometrik. Selanjutnya penelitian ini oleh Hardini dan Sibarani pada tahun 2025 yang memberikan pandangan yang lebih luas melalui analisis bibliometrik terhadap 229 artikel Scopus. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa riset blockchain dalam bidang akuntansi masih terus berkembang pesat. Namun sebagian besar masih berfokus pada konteks manajerial dan bisnis, seperti rantai pasok supply chain management dan sistem transaksi lintas negara. Dari sementara itu, penerapan blockchain dalam fungsi inti akuntansi publik seperti pencatatan transaksi keuangan pemerintah, sistem aset, dan pelaporan fiskal masih sangat terbatas. Ini menjadi kesenjangan penelitian yang penting khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Artinya, peluang riset ke depan masih sangat besar. Pemerintah, akademisi, maupun praktisi dapat berperan bersama untuk memperluas riset blockchain di ranah akuntansi publik agar manfaat tidak hanya dirasakan oleh sektor swasta, tetapi juga memperkuat transparansi fiskal nasional. Slide selanjutnya, Mas Billy. Kemudian perbandingan topik 2 dengan
e-audit. Nah, selain pengelolaan keuangan, aspek pengawasan juga menjadi perhatian penting. Penelitian dari Aminuddin dan rekan-rekan pada tahun 2025 mengembangkan sistem e-audit berbasis kebutuhan pengguna di lingkungan Inspektorat Pemerintah Daerah. Hasil riset menunjukkan peningkatan efisiensi audit hingga lebih dari 50% dibandingkan metode manual. Karena proses verifikasi dokumen dilakukan secara digital dan real time. Keunggulan utama sistem e-audit ini adalah kemampuannya dalam mendokumentasikan jejak audit digital, sehingga setiap proses pemeriksaan dapat dilacak dengan transparan. Sistem ini juga mendorong pengawas internal menjadi lebih responsif dan berbasis data. Dengan kata lain, e-audit ini telah mentransformasi cara pemerintah melakukan pengawasan dari sekedar pemeriksaan administratif menjadi sistem pengendalian yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Namun tantangannya tetap ada, terutama pada aspek literasi digital auditor dan komitmen institusi untuk benar-benar memanfaatkan sistem secara berkelanjutan. Slide selanjutnya, Mas Billy. Nah, sekarang perbandingan topik kedua dengan e-budgeting. Kemudian pada aspek penganggaran, studi yang dilakukan oleh Andayani pada tahun 2020 meneliti penerapan e-budgeting di pemerintah Kota Batu. Sistem e-budgeting memungkinkan seluruh proses penganggaran yang dilakukan secara elektronik, mulai dari perencanaan, validasi, hingga pelaporan. Dampaknya tingkat kesalahan input, data, dan manipulasi anggaran dapat ditekan secara signifikan. Peneliti juga menemukan bahwa e-budgeting mampu menciptakan jejak audit digital yang terintegrasi, sehingga setiap revisi anggaran dapat ditelusur dengan jelas siapa yang mengubah, kapan, dan untuk tujuan apa. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan good governance di tingkat pemerintah daerah. Meski demikian, keberhasilan sistem ini tetap sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen pejabat publik. Tanpa adanya kedisiplinan dan literasi digital yang memadai, e-budgeting ini hanya akan menjadi sistem administratif tanpa substansi perubahan. Slide selanjutnya, Mas Billy. Nah, kemudian yang terakhir, analisis dan sintesis topik 2. Berdasarkan seluruh temuan dari kelima artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital melalui blockchain, e-audit, dan e-budgeting telah membuka babak baru dalam akuntabilitas fiskal pemerintah. Ketiga inovasi ini bekerja saling melengkapi. Blockchain menjaga integritas data, e-audit memastikan transparansi pengawasan, dan e-budgeting meningkatkan efisiensi serta keterlacakan proses anggaran. Namun, keberhasilan implementasinya tidak hanya ditemukan oleh teknologi, melainkan juga oleh faktor manusia dan kebijakan. Literasi digital, resistansi terhadap perubahan, serta belum adanya kerangka regulasi yang adaptif masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah akuntabilitas fiskal yang ideal di era digital government, dibutuhkan sinergi yang antara regulasi yang adaptif, sistem yang memadai, dan sumber daya yang kompeten. Pendekatan ini sejalan dengan teori New Public Management yang menekan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, teknologi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepercayaan publik.
Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan slide berikutnya oleh rekan saya oleh Mbak Septi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Akbar. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita beralih ke topik yang lain ya, topik 4, yaitu berkaitan dengan peran akuntansi sektor publik dalam mencapai SDGs. Nah, jadi judul artikel utamanya adalah Environmental Accounting in Public Sector. Dengan cara ini ya, penelitiannya menggunakan SLR atau Systematic Literature Review yang ditulis oleh Evi Rahmawati dan teman-temannya di tahun 2024. Penerbitnya Journal of Accounting and Investment. Lalu tujuan penelitiannya adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap literatur akuntansi lingkungan di sektor publik, mengidentifikasi tren, tema, dan metodologi yang dominan. Jadi yang diteliti ini adalah 69 artikel yang diakses dari Scopus. Lanjut ke. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan, ini menggunakan tadi ya SLR ya, dan bibliometrik dengan bantuan Fast Viewer. Untuk sampel datanya, 69 artikel dari Scopus periode tahun 2010 sampai 2023. Lalu fokus sintesisnya adalah mengidentifikasi klaster tema, tren perkembangan, dan kesenjangan penelitian akuntansi lingkungan di sektor publik. Untuk klaster tema kuncinya itu ada Grant Accounting, keywordnya ya Grant Accounting, Environmental Regulation, dan SDGs in Public Sector. Jadi, Kak. Nah, untuk hasil penelitiannya, the next ya. Nah, untuk hasilnya di sini ada 3 ya. Ada 3 poin utama yang di-highlight. Yang pertama itu ada tentang statusnya, fokusnya, dan kesenjangannya. Jadi hasil kajian sistematis penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan di sektor publik masih berada pada tahap awal pengembangan. Kajian literatur menemukan bahwa penelitian mengenai akuntansi lingkungan di sektor publik jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sektor swasta. Fokus penelitian yang ada sebagian besar masih terbatas pada penganggaran internal dan evaluasi biaya. Jadi belum bisa menyentuh aspek pelapor eksternal yang transparan dan akuntabel kepada publik. Selain itu, penelitian dan penerapan akuntansi lingkungan di negara berkembang, termasuk negara kita, Indonesia, masih tergolong minim. Itu hal ini menandakan adanya kesenjangan penelitian dan implementasi antara negara maju dan negara berkembang dalam penerapan prinsip berkelanjutan di sektor publik. Lalu, sejak tahun 2018 menunjukkan peningkatan jumlah publikasi. Namun secara substansi penerapannya masih terbatas pada konteks administratif. Dengan demikian, akuntansi publik perlu bertransformasi dari sekedar alat kepatuhan finansial menuju instrumen strategis untuk pengukuran, pelaporan, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada berkelanjutan. Penerapan akuntansi lingkungan di sektor publik diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi pengelolaan sumber daya pemerintah. Lanjut, Kak. Ya, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan di sektor publik. Penerapan akuntansi lingkungan memungkinkan pemerintah untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan, baik dalam bentuk penggunaan sumber daya alam, emisi karbon, maupun biaya pemulihan lingkungan. Melalui pengukuran tersebut, instansi publik dapat menilai sejauh mana kegiatan mereka memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan serta menekan potensi kerugian ekologis akibat kebijakan atau proyek yang sedang dijalankan. Nah, jadi dengan demikian, akuntansi lingkungan berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan finansial saja, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas lingkungan yang membantu mewujudkan tata kelola sumber daya publik yang transparan dan efisien. Nah, selanjutnya pesan kunci ya atau pesan utama dari temuan ini menegaskan bahwa sektor publik seharusnya menjadi pionir dalam penerapan akuntansi lingkungan gitu ya. Jadi contoh sebagai pengelola utama sumber daya negara, lembaga pemerintahan memiliki tanggung jawab moral dan
punya tanggung jawab untuk memimpin transformasi menuju pengembangan berkelanjutan. Implementasi akuntansi lingkungan pada level kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah akan memberikan contoh nyata bagi sektor swasta, terlebih untuk masyarakat luas dalam menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Selain itu, akuntansi lingkungan secara luas akan memperkuat integrasi antara kebijakan fiskal dan tujuan berkelanjutan itu sendiri, khususnya pada aspek pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan efisien. Nah, dari hasil tersebut bisa dilihat rekomendasinya bahwa diperlukan standar dan kerangka kerja yang jelas dan terukur dalam implementasi akuntansi lingkungan di sektor publik. Standar tersebut penting agar pelaporan dan pengukuran dampak lingkungan dapat dilakukan secara konsisten dan dapat juga dibandingkan antar periode maupun antar lembaga serta memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem akuntansi pemerintahan. Selain itu, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada faktor-faktor determinan dan dampak penerapan akuntansi lingkungan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih terbatas dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan kebijakan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Krisna ya. Mana Kak Krisna dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu perbandingan topik 4 versus SDGs, perspektif riset akuntansi. Dari artikel pembanding, implikasi Sustainable Development Goals di Indonesia, perspektif riset akuntansi dan ekonomi, penulisnya oleh Dosinta DKK pada tahun 2024, di mana fokus utama dari ruang lingkup riset ini meninjau riset SDGs di Indonesia dari perspektif akuntansi dan ekonomi. Dalam artikel utamanya SDGs. berfokus Risma ya, Bu. diperbaiki, jangan SDGs. SDG ya, udah. Ya, SDG. SDGs. SDGs dalam artikel utama itu berfokus secara spesifik pada akuntansi lingkungan, sebuah cabang akuntansi yang mengukur dampak aktivitas entitas terhadap lingkungan. Menariknya, fokus utamanya adalah di sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya alam. Sementara dalam artikel pembandingnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu SDGs secara keseluruhan dan meninjau riset yang terkait dengan sektor korporat, akademisi, dan isu-isu kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Yang menjadi persamaan dengan artikel utama ini sama-sama menegaskan peran akuntansi dalam pelaporan keberlanjutan dan pentingnya integrasi SDGs. Di mana artikel utama melihat akuntansi AI sebagai cara untuk mengukur kinerja lingkungan dan mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, dan dalam artikel pembandingnya ini juga menekankan peran akuntansi dalam mengukur triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet, dan pentingnya SDGs disclosure dalam pelaporan korporat untuk membuat keputusan. Kedua riset ini bertujuan mendorong peningkatan akuntabilitas. Sumbangsinya adanya keterkaitan kuat dengan tujuan ke-12 dari SDGs, yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Akuntansi lingkungan di sektor publik yang menjadi fokus artikel utama secara implisit sangat mendukung tujuan SDGs yang ke-12, yaitu mencakup pengelolaan limbah, mengurangi polusi, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Kontribusi pada artikel utama, adanya temuan riset environmental tersebut menunjukkan dampaknya peningkatan efisiensi dan menggunakan sumber daya alam dan pengurangan polusi lingkungan. Dan ini adalah aspek fundamental dari produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dan ada juga keterkaitan dengan tujuan ke-8 dari SDGs, di mana melalui perspektif ekonomi dan manajemen risiko. Kontribusi AI pada artikel utama dengan berfokus pada efisiensi sumber daya dan mengurangi polusi. AI ini membantu menciptakan kinerja lingkungan yang lebih baik.
Hal ini mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang dan menciptakan fondasi yang stabil untuk pekerjaan dan juga pertumbuhan yang merupakan inti dari tujuan ke-8. Peran akuntansi pada artikel pembanding ini secara eksplisit menyebutkan bahwa akuntan ini perlu menyelaraskan kurikulum dengan SDGs, dan ini penting untuk menyiapkan profesional yang memahami green jobs dan ekonomi keberlanjutan yang sangat relevan dengan tujuan ke-8. Sumbangsi terbesar dari artikel utama adalah membawa fokus yang sangat mendalam pada pilar lingkungan dari triple bottom line yang sering kali kurang detail dalam riset SDGs yang lebih holistik. Artikel ini menjelaskan bahwa EA paling banyak menggunakan pengukuran fisik dan moneter yang melaporkan dampak lingkungan yang memberikan detail teknis tentang bagaimana aspek planet dalam triple bottom line diukur di sektor publik. Next, Mas. Perbandingan topik 4 versus BUMDes tingkat lokal, artikel pembanding The Portrait of Challenge and Strategies of Village on Enterprise in Achieving SDGs oleh Nugraheni dan teman-temannya pada tahun 2025. Fokusnya pada studi kasus BUMD Tirta Mandiri dalam mencapai SDGs. Studi kasusnya adalah kualitatif. Perbedaan mendasar ada pada fokus entitas. Artikel utama membahas akuntansi lingkungan di sektor publik secara global yang menekankan peran pemerintah dalam akuntabilitas lingkungan. Sementara itu artikel pembandingnya memiliki fokus yang sangat spesifik pada level mikro, yaitu peran badan usaha milik desa di Indonesia dalam mencapai target SDGs, dan ini memindahkan fokus dari akuntabilitas pemerintah secara makro ke implementasi dan tantangan bisnis berkelanjutan di tingkat komunitas desa. Persamaan dengan artikel utama, keduanya fokus pada peran entitas publik ataupun sosial dalam mewujudkan keberlanjutan SDGs. Tujuan bersamanya, kedua riset ini merupakan bagian dari diskursus yang lebih besar mengenai pembangunan berkelanjutan sustainable development, di mana peran entitas dari kedua artikel menyorotin peran penting entitas yang dikelola baik publik maupun BUMD dengan mengelola sumber daya dan aktivitas untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungannya. Sumbangsi dan penambahan pada implementasi SDGs di tingkat desa, BUMDes menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Ini menekankan kebutuhan akan sistem tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik. Sumbangsi utama pada kontribusi BUMDes terhadap SDGs pada pilar ekonomi terdapat pada tujuan ke-8 dari SDGs, di mana BUMDes berperan dalam mengembangkan perekonomian pedesaan dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, pada pilar sosial yang terdapat pada tujuan pertama, BUMDes memberikan akses yang lebih mudah ke layakan publik sehingga mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga, pada pilar lingkungan yang terdapat pada tujuan ke-12, BUMDes mengembangkan bisnis yang ramah lingkungan dan mengelola potensi alam desa secara berkelanjutan, seperti pariwisata berbasis alam, dan ini juga membutuhkan pencatatan yang lebih detail mirip dengan akuntansi lingkungan. Dan keempat, pilar hukum dan tata kelola dari tujuan ke-16, BUMDes dapat meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan memperkuat tata kelola kelembagaan di tingkat desa. Keterkaitan akuntansi lingkungan dan juga BUMDes, artikel pembanding ini tidak secara eksplisit membahas akuntansi lingkungan, kebutuhan BUMDes untuk mengelola potensi alam dan mengembangkan bisnis yang ramah lingkungan secara langsung. Menyiratkan perlunya prinsip-prinsip akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan yang dibahas di artikel utama dapat menjadi kerangka metodologi bagi BUMDes untuk mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari operasional mereka. Misalnya dari sektor pariwisata dan pengelolaan sampah, sehingga mencapai disclosure yang lebih baik untuk tujuan ke-12. Next, Mas.
Perbandingan topik 4 versus strategi Kota Serang. Artikel pembanding Strategies and Roadmap in Implementing Sustainable Development Goals in Serang City, penulis oleh Nurfindarti pada tahun 2019. Fokusnya analisis strategi dan peta jalan pencapaian SDGs di Kota Serang. Penelitian kualitatif deskriptif. Artikel utama berfokus pada dimensi teoritis dan metodologis. Bagaimana akuntansi lingkungan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja lingkungan sektor publik. Sebaliknya, pada artikel pembanding ketiga ini adalah studi implementasi praktis di lapangan, di mana artikel ini menganalisis profil pencapaian SDGs di pemerintah Kota Serang dan merumuskan peta jalan roadmap dan strategi konkret untuk mengatasi kesenjangan pencapaian tersebut. Keduanya berada dalam lingkup sektor publik, namun pada tingkatan pembahasan yang berbeda, teoritis global versus praktis lokal. Persamaannya sama-sama membahas integrasi agenda SDGs ke dalam kerangka kerja pemerintah daerah. Pada artikel utama menyediakan kerangka untuk mengukur kinerja lingkungan yang spesifik dan terperinci, sedangkan pada artikel pembanding roadmap berawal dari analisis data pencapaian indikator SDGs di Kota Serang, menunjukkan pentingnya pengukuran untuk menentukan strategi. Keduanya mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah, sumbangsi ataupun penambahan dari perbandingan ini pada bagian ini menyoroti bagaimana artikel pembanding menyediakan konteks implementasi praktis dari isu lingkungan dan ekonomi yang diangkat oleh artikel utama. Adapun kesenjangan dan strategisnya, tantangannya adalah profil pencapaian SDGs Kota Serang yang menunjukkan bahwa 92 indikator yaitu 50,27% yang belum tercapai. Sementara strateginya, artikel ini mengusulkan roadmap dengan strategi kunci seperti penguatan kelembagaan pemenuhan data, perencanaan, dan penganggaran terintegrasi. Adapun keterkaitan kuat dengan tujuan ke-12 dan juga ke-8 dalam tujuan SDGs, tujuan ke-12 ini pada implementasi praktisnya, strategi Kota Serang mencakup pengelolaan sampah terpadu, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengendalian pencemaran air dan udara. Peran AI, upaya ini secara langsung membutuhkan akuntansi lingkungan dari artikel utama untuk mengukur efektivitas program-program pengelolaan lingkungan dan biaya ataupun manfaat dari energi terbarukan tersebut. Pada tujuan ke-8 SDGs-nya, roadmap, strategi di Kota Serang juga berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Untuk sinerginya, AI ini membantu pemerintah tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang hijau dan keberlanjutan melalui pelaporan biaya lingkungan dan juga risiko yang transparan. Sumbangsi terbesar artikel pembanding ini adalah menyediakan bukti empiris dan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah merespon mandat dari SDGs tersebut, dan ia melengkapi fokus teoritis akuntansi lingkungan dari artikel utama dengan menunjukkan bahwa perencanaan strategis roadmap-nya adalah prasyarat dan AI adalah alat pengukuran dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mengawasi dan melaporkan kemajuan dari roadmap tersebut di sektor publik. Next, Mas. Perbandingan topik 4 versus manajemen aset publik, artikel pembanding Public Sector Asset Management in the Government of Indonesia, a case study in Minahasa Regency, penulis oleh Tirayo dan teman-temannya pada tahun 2021. Yang menjadi fokusnya, kedua artikel ini memiliki kesamaan yang kuat, yaitu berfokus pada akuntabilitas di sektor publik di Indonesia, namun fokus akuntansinya berbeda.
Artikel utama membahas akuntansi lingkungan yang merupakan alat untuk mengukur dampak aktivitas pemerintah terhadap planet. Sementara itu, artikel pembanding keempat ini membahas manajemen aset sektor publik, PSAM, yaitu proses pengelolaan aset daerah seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang lebih berfokus pada efisiensi keuangan dan operasional entitas pemerintah. Keduanya adalah pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun persamaan dari AI dan PSAM ini terletak pada kontribusi keduanya terhadap tata kelola dan akuntabilitas pemerintah. Seperti peningkatan pelaporan, keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan sektor publik. PSAM pada artikel pembanding membantu memastikan akurasi dan transparansi laporan keuangan terkait nilai dan status aset pemerintah. Sementara AI pada artikel utama mengupayakan transparansi dampak lingkungan yang disebabkan atau diatasi oleh pemerintah. Sumbangsi dan keterkaitan SDGs pada bagian ini menunjukkan bagaimana pengelolaan aset yang baik dapat mendukung akuntabilitas lingkungan dan pencapaian SDGs. Tantangan PSAM di Indonesia pada artikel pembanding menyoroti bahwa PSAM di Indonesia masih menghadapi masalah, terutama terkait pencatatan dan inventarisasi aset yang belum akurat serta pengamanan aset. Hal ini menghambat efisiensi dan juga akuntabilitas. Keterkaitan kuat dengan tujuan ke-12 dan juga ke-8. Tujuan ke-12, pertama sinergi aset lingkungan. Banyak aset publik, misalnya kendaraan, gedung, infrastruktur, air, memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Peran PSAM, manajemen aset yang baik, memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dan memperpanjang usia aset. Jika aset fisik yang sudah tua atau tidak efisien, misalnya bangunan boros energi, kendaraan boros BBM, digantikan atau dimodifikasi. Hal ini akan mengurangi konsumsi sumber daya dan limbah operasional yang sejalan dengan tujuan ke-12 SDGs. Peran AI di sini, AI dapat digunakan untuk menghitung biaya lingkungan yang terkait dengan umur dan operasi aset tersebut. Misalnya biaya emisi dari kendaraan dinas dan memasukkannya ke dalam keputusan PSAM. Tujuan ke-8 yaitu peningkatan layanan publik. PSAM yang efektif menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas dan efisien. Misalnya infrastruktur jalan yang terpelihara, fasilitas pendidikan yang layak, kualitas layanan publik ini adalah fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Sumbangsi utama pada artikel pembanding ini memberikan konteks manajemen internal sektor publik. Di sini mengajarkan bahwa akuntansi lingkungan dan pencapaian SDGs terkait lingkungan tidak bisa berdiri sendiri. Kinerja AI dan SDGs di sektor publik sangat bergantung pada kualitas tata kelola aset fisik ataupun PSAM. Sebuah pemerintah yang tidak tahu persis aset apa yang mereka miliki akan kesulitan mengukur dan mengelola dampak lingkungan dari aset-aset tersebut. Next, Mas. Analisis dan sintesis topik 4. Setelah melihat 4 artikel pembanding, kembali ke artikel utama yaitu tinjauan literatur mengenai akuntansi lingkungan di sektor publik, maka kita dapat menyimpulkan bahwa AI adalah kerangka metodologis fundamental yang mengukur dan melaporkan pilar lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan AI yang memberikan akuntabilitas pada aspek planet yang seringkali terabaikan dalam akuntansi konvensional. Kesimpulan analisis ini bahwasanya akuntansi adalah jembatan implementasi keberlanjutan. Pertama, akuntansi sebagai penghubung. Akuntansi tidak lagi hanya tentang laba atau rugi ataupun aset dan liabilitas, tetapi telah berkembang menjadi alat untuk mengukur triple bottom line. AI pada artikel utama dan SDGs disclosure adalah bukti perkembangannya. AI dan aksi lokal adalah inisiatif strategis di lapangan seperti roadmap, SDGs, dan pengelolaan BUMDes tidak akan
kredibel tanpa adanya akuntansi lingkungan. AI di sini memastikan bahwasanya inisiatif tersebut tidak hanya terdengar hijau, tetapi juga terukur dan terlaporkan secara transparan. Ketiga, meningkatkan tata kelola. Agar semua ini berhasil, diperlukan tata kelola yang kuat. Hal ini terlihat dari tantangan manajemen aset dan tantangan SDM BUMDes. Akuntabilitas lingkungan dan sosial harus dibangun di atas fondasi akuntabilitas dasar yang kuat. Oleh karena itu, pada persentase topik 4, perbandingan topik 4 ini kami menyimpulkan bahwa untuk mencapai SDGs yang berkelanjutan di negara Indonesia, sektor publik harus menggabungkan perencanaan strategis daerah dengan prinsip-prinsip akuntansi lingkungan sebagai alat vital untuk mengukur dan melaporkan dampak pada pilar lingkungan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Billy. Setelah sebelumnya kami telah membahas secara terpisah mengenai topik 2 yaitu akuntabilitas fiskal dalam era digital government serta topik 4 yaitu peran akuntansi dalam penerapan SDG. Maka pada bagian akhir ini kami akan menyampaikan kesimpulan umum dari keseluruhan kajian kami. Kesimpulan ini merangkum inti dari pembahasan sekaligus menggambarkan bagaimana teknologi digital serta akuntansi publik ini dapat bersinergi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Pada topik yang pertama, mengenai akuntabilitas digital, teknologi seperti e-budgeting, e-audit, dan blockchain terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya sistem digital ini, proses pelaporan dan pengawasan fiskal menjadi lebih cepat dan minim manipulasi. Namun, masih terdapat tantangan seperti regulasi yang belum seragam, keterbatasan literasi digital, dan kualitas sumber daya manusia yang perlu diperkuat. Karena itu dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga serta kebijakan adaptif agar transformasi digital ini di sektor publik dapat berkelanjutan. Untuk topik yang selanjutnya, topik 4 mengenai akuntansi dan SDG. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam mewujudkan SDG melalui pelaporan yang transparan serta berorientasi berkelanjutan. Diperlukan green accounting, pengelolaan aset yang akuntabel, serta sinergi pemerintahan BUMDes dan masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan menggunakan e-audit, blockchain, serta penguasaan akuntansi lingkungan serta aset, agar pegawai publik dapat beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi keuangan yang berkelanjutan. Untuk kesimpulan yang ketiga mengenai sinergi, diperlukan sinergi antara tata kelola fiskal digital pada topik 2 dan akuntansi berkelanjutan pada topik 4. Menjadi fondasi good governance yang transparan, efisien, serta berorientasi masa depan. Integrasi teknologi dan akuntansi publik ini menciptakan pemerintahan modern yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan. Laporan ini mengaitkan mengenai antara kinerja keuangan dan pencapaian target SDG secara terstruktur sehingga publik tidak hanya mengetahui penggunaan data tetapi juga dampaknya terhadap perkembangan berkelanjutan. Dengan demikian, ketiga rekomendasi ini sangat setelah pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi, di mana rekomendasi ini kami susun berdasarkan hasil
analisis terhadap tantangan peluang yang muncul dan penerapan digitalisasi akuntansi publik serta keterkaitannya dengan pencapaian SDG Sustainable Development Goal. Pertama, dari sisi kebijakan, pemerintah perlu menetapkan standar interoperabilitas data antar sistem digital, yaitu e-budgeting, e-audit, serta sistem aset guna menciptakan audit trail yang terintegrasi dan immutable, di mana dengan sistem yang saling terhubung ini akan tercipta audit trail yang aman dan tidak dapat diubah, sehingga transaksi dan akuntabilitas terjamin aman. Untuk rekomendasi kedua yaitu rekomendasi sumber daya manusia. Di sini pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan literasi digital dan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi, akuntansi, e-audit, dan blockchain, serta akuntansi lingkungan dan aset. Hal ini mencakup kemampuan menggunakan e-audit, blockchain, serta penguasaan akuntansi lingkungan dan aset agar pegawai publik dapat beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi keuangan yang berkelanjutan. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu rekomendasi pelaporan. Laporan institusi publik disarankan untuk mengadopsi laporan keberlanjutan terintegrasi yang mengaitkan kinerja keuangan dengan pencapaian target SDG secara terukur, di mana laporan ini mengaitkan antara kinerja keuangan dengan pencapaian target SDG yang secara terukur, sehingga publik tidak hanya mengetahui penggunaan dana, tetapi juga dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ketiga rekomendasi ini sangat saling berkaitan antara satu sama lain, di mana regulasi yang kuat, SDM yang kompeten, serta pelaporan yang terintegrasi akan memperkuat tata kelola fiskal digital sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka kesempatan pertanyaan atau tanggapan serta diskusi dari rekan-rekan atau Ibu Lupi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Billy dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan isu-isu kontemporer akuntansi internasional terkait dengan tadi blockchain dan juga implikasinya pada pemerintah daerah ya. Tetapi saya memang tadi mengikuti semua PPT-nya, antara PPT dan yang dibicarakan mungkin nggak tahu ya teman-teman merasakan apakah tidak ada perbedaan, tapi yang dibahas tadi cukup lengkap. Mudah-mudahan bisa ditambahkan ya ke bagian paper yang dikumpulkan sehingga menjadi lebih jelas lagi. Jadi apa yang dikatakan misalnya Risma dan yang lain itu ada beberapa hal yang belum tertuang ya di dalam papernya. Jika membahas misalnya masalah Minahasa ya dan yang lainnya itu saya menyimak semuanya, misalnya Kota Serang itu yang tertuang di sini dan yang dipresentasikan dan juga yang ada di PPT. Nampaknya kalau PPT biasa berbeda ya karena akan dijelaskan lagi. Nah, jadi tadi yang dibicarakan bisa dimasukkan lagi ke dalam papernya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya mengenai topik yang menarik ini. Ingin bertanya dan berdiskusi dengan kelompok penyaji. Ya, Safia. Sebelumnya saya Ya. Zafia dari kelompok Yang audit. mencatat nanti. Ya, silakan catat PJ ya yang bertanya dan menjawab. Silakan Safia dari kelompok audit. Ya, mau bertanya mengenai
indikator tadi kan dijelaskan bahwa relevansi bahwa di artikel utama itu menekankan kelangkaan riset akuntansi lingkungan atau environment accounting di sektor publik. Jika diasumsikan pemerintah daerah, contohnya pemerintah daerah Serang City yang ada di AP3 tadi di artikel pembanding yang ketiga yang mulai mengadopsi environment accounting, indikator dan pengukuran moneter spesifik seperti apa yang yang paling mendekati untuk diimplementasikan untuk mendukung roadmap SDGs mereka. Indikator environment accounting. Apakah jelas pertanyaannya? Kelompok penyaji. Baik, itu saja Oke, yang siapa? ditanyakan. Terima kasih ya. Oke, Safia, terima kasih. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Indikator dari environmental accounting ya. Kalau sektor publik itu fundamentalnya terkait dengan akuntansi, peraturan, undang-undang. Nah, bisa juga ada yang memberikan masukan. Ya, kalau ini kan pemerintah ya, yang kita miliki KLH itu masih terkait dengan lingkungan hidup gitu ya. Nah, yang perlu dibuat terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan akuntansi lingkungan di sektor publik. Jadi definisinya dulu, pengertiannya dulu, sehingga nanti baru diturunkan ke indikator. Ada yang bisa menggambarkan atau dari penelitian sebelumnya, eh, penyaji, apa yang dimaksud dengan akuntansi lingkungan di sektor publik? Jadi penyaji dulu yang sudah membaca. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu.
Izin jawab dong, Bu. Tadi yang tentang pengertian akuntansi lingkungan. Ini pertanyaan sebenarnya indikator ya, tapi Ya, kita mulai dulu dari pengertian. ya, akuntansi lingkungan di sektor publik itu merupakan sistem pencatatan, pengukuran, pelaporan yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai biaya, manfaat, serta dampak kegiatan pemerintah terhadap lingkungan, Bu. Untuk menjawab indikator utamanya itu ada indikator belanja lingkungan, indikator sumber daya alam, indikator emisi dan energi, indikator limbah dan daur ulang, dan yang terakhir mungkin indikator kinerja keberlanjutan. Itu, Bu. Itu definisinya menurut siapa? Kalau definisi ini lingkungan, saya cari. Dilihat ke pembanding satu, artikel yang satu kan SRRT. Ada nggak pengertiannya? Karena kan dia bilang tujuan penelitian menginvestigasi implikasi SDG di Indonesia dengan meninjau riset-riset sebelumnya dan mengisi kesenjangan penelitian dari perspektif akuntansi dan ekonomi. Apakah betul? Mungkin teman-teman yang lain bisa melihat drawingnya ya, diklik ya di papernya tuh. Memang tujuan penelitiannya apakah mengisi kesenjangan penelitian akuntansi dan ekonomi atau yang lain. Nah, mungkin dari situ kita bisa telusuri pengertian dari akuntansi lingkungan yang dia maksud ya. Karena kalau tadi perlakuan akuntansi berarti kita akan mengarahkan ke laporan keuangan, ya kan? Kalau perlakuan itu kan ujung-ujungnya ada pelaporan dan pengungkapan yang disampaikan oleh Billy tadi. Namun jika dikaitkan pertanyaannya si Mbak Safia, indikator itu bisa digunakan untuk melakukan studi analisis konten. Apakah nanti kalau kita ingin menilai kinerja non keuangan dari pemerintah daerah, itu kita sudah mempunyai indikator-indikatornya. Nah, itu kita tinggal checklist ya, apakah dia sudah memenuhi aspek yang sudah kita buat. Nah, itu bagus juga digunakan untuk riset secara deskriptif. Misalnya di Jakarta, sekarang ada isu hujan, bukan isu ya, sudah hasil penelitian BRIN bahwa hujan mengandung plastik, misalnya itu. Nah, apa sebenarnya tindak lanjutnya ya dari eh, pemerintah itu ya. Nah, justru kalau kita bicara pasar modal, begitu ada isu, reaksi pasar kan langsung tuh ya, ada orang kabur lah dari pasar, langsung jual barangnya. Nah, uniknya di pemerintah itu nggak bisa begitu. Misalnya nih, begitu tingginya di Jakarta ini tingkat apa namanya, tingkat tadi hujannya sudah mengandung plastik, ya tingkat kerusakan lingkungan lah ya, yang kira-kira berdampak sebenarnya pada kehidupan makhluk selain manusia ya makhluk lain, hewan dan yang lainnya. Tapi kita nggak kabur langsung kan, nah, nggak bisa. Yang jadi kan kita hanya bertahan melindungi diri kita dari hal itu gitu ya. Tetapi sebenarnya kan yang berpengaruh bukan harga dalam arti tadi kalau keuangan kita bicara pendapatan ditanding dengan cost kita dapat kinerja. Tapi kalau yang non keuangan dampaknya apa sih? Secara jangka panjang manusia jadi tidak sehat ya. Ujung-ujungnya juga ya, manusia yang tidak sehat tidak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya kinerja perusahaan juga turun gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa ini sangat penting untuk diperhatikan karena meskipun ada AI, meskipun ada teknologi, justru di belakang teknologi semua itu adalah manusianya harus sehat,
Dan di sini juga dikatakan bahwa ada pergeseran peran akuntan bahwa dia tidak lagi hanya sebagai tadi sampai pelaporan keuangan saja, dia sudah mampu menganalisis, ya, menganalisis dampak perusahaan terhadap lingkungan atau sebaliknya dampak lingkungan terhadap perusahaan. Karena itu kita membuat standar seberapa besar dampak dari lingkungan terhadap perusahaan. Nah, mungkin itu perlu saya titip pesan ya dalam hal penulisan skripsi tesis nanti, bahwa ketika kita bicara konsep literatur review, munculkan dulu definisinya, munculkan dulu pengertiannya. Tadi kan Mas Billy udah bilang ada pengertian, pengakuan, pengukuran gitu. Di awal tuh pengertian dan tujuan riset itu. Pengertiannya dulu, setelah itu baru kita bicara, tadi pertanyaan Safia, indikatornya. Oke, ada yang lain bisa mengembangkan dari atau membuat suatu dari sistematik literatur review yang ada, apa yang bisa kalian buat suatu definisi yang bisa dipahami dan bisa nanti nyangkut ke akuntansi gitu. Nah, itu gimana? Ada nggak yang bisa? Jadi kalau ini kan dibuat dari AI, coba tanya lagi AI-nya. Tapi kita butuh menurut siapanya gitu ya. Sekalian kita tanya dia, berikan pengertian ini menurut ahli atau profesor akuntansi yang pada Universitas Q100 misalnya, atau Universitas 10 level 10 terbaik di dunia. Nah, jadi dibuat lebih precise lagi. Mbak, cari ya, siapa yang punya AI yang berbayar mungkin lebih bagus ya. Ya, dari penyaji dulu. Izin jawab ya, Bu. Coba. Ya, Kalau di sini tadi ya menurut penelusuran kelompok kami, menurut Eropa Environment Agency atau EEA, akuntansi lingkungan adalah pencatatan fisik dan moneter atas aset-aset lingkungan serta biaya yang timbul akibat penurunan dan kerusakannya. Jadi definisi ini berarti bahwa akuntansi lingkungan bertujuan untuk mengukur dan melaporkan kondisi serta nilai ekonomi sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan hutan, serta menghitung kerugian atau biaya yang muncul akibat eksploitasi dan pencemarannya. Dengan kata lain, E- Eropa Environment Agency ini menekankan bahwa akuntansi lingkungan tidak hanya mencatat angka keuangan, tetapi juga menggabungkan data fisik,
misalnya volume air, jumlah emisi, luas hutan dengan data ekonomi atau nilai rupiah dari penggunaan atau kerusakan lingkungan. Tujuannya agar pemerintah dan pembuat kebijakan dapat menilai seberapa besar dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan mengambil keputusan yang lebih berkelanjutan. Gitu, Bu. Oke, nanti tambahkan ya di artikelnya pengertiannya tadi. Baik, Bu. Iya. Kalau ini ada model SDG desa, metodologi dan pengukurannya, karya Khalid Iskandar itu. Kalau SDG sebenarnya ada 17 ya. Nah, dia tambahkan satu yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi bisa saja kalian bisa membuat satu pemodelan tentang tadi apa namanya? Kalau di sini kan dia SDG ya, SDG desa. Jadi dia memakai 18. Nah, kalau ditambah ke tantangannya ya memang sama aja. Nah, apakah ini dia sudah 18 poin ya? Ada satu tambahan yaitu jangan lupa budaya. Karena Indonesia itu kan kaya budaya ya, satu sama lain berbeda. Kalau diseragamkan agak susah ya, karena desa itu eh, pengertiannya adalah tadi ya, di lingkungan ya tadi pertanyaannya. Dikaitkan dengan village itu sendiri, hmm, perlu ditambahkan budaya. Desa itu mengarahkan SDG desa mengarahkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju pencapaian amanat konstitusi. Konstitusinya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, kalau bicara akuntansi sektor publik atau bicara sektor publik, memang mau tidak mau peraturan itu harus dimunculkan. Nah, misalnya tadi akuntansi lingkungan, adakah dari seluruh kementerian, ada nggak yang sudah mendefinisikan tentang akuntansi lingkungan? Kalau tidak, maka itu, tapi kan kritiknya adalah belum ada gitu ya, belum ada peraturan yang jelas yang melandasi akuntansi lingkungan. Tapi kalau misalnya kita bicara OJK itu kan dia terkait dengan lembaga keuangan, baik yang terbuka maupun yang bukan, maupun juga eh, lembaga keuangan perbankan maupun non-bank. Nah, jadi BUMDes ini kan artinya dia termasuk juga badan usaha ya, mestinya juga dalam evaluasi. Tapi memang kita di tumpang tindih ya, jadi tidak satu pintu gitu ya peraturan terkait keuangan, tapi juga di masing-masing kementerian itu ada. Itu menjadi kritik dari eh, apa yang keberadaan sektor publik di Indonesia itu masih banyaknya ya peraturan-peraturan yang menimbulkan harus membuat berbagai laporan. Jadi tidak praktis ya. Belum ada wacana untuk melakukan integrasi seluruh laporan itu. Kalau perusahaan publik aja belum mampu, apalagi pemerintah ya. Itu memang jadi tantangan kita. Tapi ini bagus untuk dibahas dan dicari pengertian-pengertian akuntansi lingkungan yang dikenal di Indonesia ya. Akuntansi lingkungan ada yang mengatakan green accounting, ada yang tadi kayak Mas Billy bilang dari sisi perlakuan akuntansinya. Nah, coba dicari pengertian-pengertian akuntansi lingkungan menurut masing-masing lembaga maupun kementerian yang ada di Indonesia. Kalau bicara sektor publik, mulai dari pengertian dulu. Kalau itu tidak kita temukan, Mang, menurunkan tadi pertanyaannya, menurunkan indikatornya, jadi beda-beda gitu ya. Tidak ada yang menurut kalian seperti apa. Nah, itu bisa jadi sumbangsi kalian juga ya, bisa menulis suatu opini pengertian akuntansi lingkungan Indonesia gitu, di Indonesia. Itu bisa jadi opini yang baik. Oke ya, dari pengertiannya dulu, tadi baru baru dua ya, sudah dua yang
memberikan pengertiannya. Nah, sekarang indikatornya siapa yang menjawab? Indikator dari akuntansi lingkungan. Ada yang menjawab? Nanti jadi PR aja ya. Belum ada yang jawab. Boleh Bu, izin jawab. Ya, bisa kan? Hmm, Sakti. Oke. Hasil diskusi dari kelompok kami ya Bu ya. Jadi kenapa akhirnya pemerintah itu masih terbatas ya tadi ya di sektor publik untuk penerapan dari akuntansi lingkungan itu sendiri. Jadi yang pertama itu masih minimnya regulasi ataupun standar yang jelas terkait akuntansi lingkungan ini. Gitu ya. Dan ini juga setahu sebatas pengetahuan kami baru eh, sangat baru ya untuk akuntansi lingkungan ini baru viral gitu ya. Terus kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi lingkungan. Jadi lagi-lagi soal SDM manusia yang terbatas. Lalu yang terakhir adalah terbatasnya data lingkungan yang terukur dan terintegrasi dengan sistem keuangan publik. Apa jadi indikatornya apa? Tunggu sedikit Ya, jawaban dari Sakti. kalau kami mungkin ada yang mau menambahkan. Boleh Tahu, saya tambahkan sedikit, Bu? itu Bu, Indikator ada 3 tadi yang disebutin. Ada 3, Faktornya itu yang pertama Sakti 3 ya? regulasinya yang masih Apa? minim. Hmm? Bukan faktor kan indikator ya untuk mengukur. Itu yang pertanyaannya tadi. Akuntansi lingkungan. izin menambahkan, Bu. Cek. Wah, Bu. Ibu maaf, sinyalnya hilang. Cek, udah masuk belum Bu suaranya? Ya, Ada Bu? Iya, jadi tadi ada 3 Bu kalau dari kelompok kami. nah hilang Yang lagi. pertama, standar dan regulasi yang belum jelas. Lalu kurangnya sumber daya manusia untuk akhirnya. Ya Bu?
Le- Kayaknya pertanyaannya bukan hak. Ini kembali ke pertanyaannya tadi si Safia. Safia pertanyaanmu apa tadi? Oh, bukan jawab yang Arifin ya? Maaf, Bu. Hmm? Ya, pertanyaannya apa yang mau dijawab Sakti? Tadi indikator Ya, yang dari pertanyaan kedua, Bu, yang Kak Arifin. ya, apa indikator dari akuntansi Oh, indikator. lingkungan? Mm-mm. Oh, indikator ya, Bu, ya. Maaf, Bu. Kalau dari eh, makalah yang kelompok 4 bahas itu ada 4, Bu. Jadi indikatornya itu yang pertama ada biaya lingkungan. Ini mencakup pengukuran moneter seperti biaya pencegahan, perlindungan, dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Lalu yang kedua itu ada pengungkapan lingkungan, yaitu jumlah dan kualitas informasi lingkungan yang diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada faktor regulasi. Ya, indikator selanjutnya itu faktor regulasi, yaitu tingkat kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan tekanan dari pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, indikator yang keempat adalah Jadi implementasi lanjut. akuntansi lingkungan itu sendiri. Jadi seleksi publik mulai dari tahap perencanaan itu jadi ada 4 indikator. Itu apa? Putus. Ya. Apakah sudah Nah, coba nih, sesuai, Bu, jawabannya? ini kan sektor publik. Kebetulan kelompok ini belum melampirkan, ya ini apa pertanyaannya menarik ya. Jadi kalau bisa coba dicari contoh laporan atau dokumen keberlanjutan dari suatu sektor publik. Ya, ini yang saya temukan ini beberapa sudah ada ya. Misalnya BPK, dia sudah buat laporan keberlanjutan. Kemudian ada juga Provinsi Jawa Barat sudah mulai buat SDG tahun 2020. Nah, coba cari lagi, ada nggak kota-kota? Tadi kan dibilang tidak ada ya, belum ada gitu yang buat laporan keberlanjutan. Tapi tadi contohnya Minahasa dan yang lain itu, Serang ya, itu adalah apakah berdasarkan laporannya itu dicek atau penelitian itu hanya apa namanya dia menganalisis laporannya Serang dan Minahasa atau gimana ya tadi itu ya. Nah, dari sana kalian bisa melihat indikatornya. Saya belum baca secara detail yang artikelnya itu. Apakah artikel tersebut menganalisis laporan keberlanjutan atau gimana? Nah, buat penyaji ini saya tanya. Yang Serang dan Minahasa ya. Kalau tadi yang blockchain saya kira agak mirip dengan yang sebelumnya. Jadi kita bahas yang sektor publiknya. Untuk Minahasa dan Serang ini, apakah mereka betul-betul jurnal ini membahas akuntansi keberlanjutan atau kalau saya lihat manajemen aset ya di judulnya. Nah, mungkin bisa dicari satu contoh yang mengarah kepada bagaimana penerapan laporan keberlanjutan di pemerintah daerah. Ada tidak? Kalau yang Serang ini baru strategi-strateginya untuk mencapai SDG. Nah, ini kan tahun 2019 ya. Berarti sekarang kita sudah bisa teliti lagi nih Serang. Apakah dia mencapai tidak strategi yang dibuat tahun 2019? Kalau ada yang belum dapat topik nih boleh dipakai.
berdasarkan penelitian ini, ternyata mereka baru membuat strategi dan roadmap. Tapi betul tercapai atau tidak, ya. Mahasiswa semester ini sudah ada yang proposal ya. Jadi tolong dibenahi dalam penulisan di bagian di bagian literatur review itu bisa di literatur review tadi ya, seperti pengertian atau deskripsi suatu variabel itu memang harus dijelaskan dalam bab 2. Nah, itu ketika itu jelas maka kita sudah tidak goyah lagi gitu ya untuk menetapkan tadi indikator, tidak goyah lagi mengenai apa pengukurannya gitu ya. Jadi memang contohnya ini masih belum ke akuntansi ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah tentang accounting. Nah, mungkin cari satu contoh lagi, mungkin tidak usah dianalisis, bisa di-share aja di grup atau di drive ya. Dengan nanti kita punya gambaran. Kalau misalnya dari sekian pemerintah daerah yang ada di Indonesia, ternyata baru satu, itu peluang besar untuk membuat suatu proyek ya, pemodelan bagaimana mereka menyusun laporan keberlanjutan. Jadi judulnya adalah laporan akuntansi keberlanjutan ya pada pemerintah daerah di Indonesia. Ya, oke, mungkin ini masih jadi perenungan ya, karena SDG itu bagian dari kita juga sebenarnya. Kita bicara sampah, ya kita juga yang buat sampah, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi katanya mengganggu lingkungan sekarang ditangkap oleh para ekonom atau para pebisnis ya, bisa diolah lagi menjadi nilai bernilai gitu ya, sehingga terjadilah tadi apa namanya ekonomi apa namanya sirkular ya. Jadi kata baju kita ini kalau sebelum beli baju pikir dulu, saya beli baju berarti baju ini mau diapakan. Kalau dibuang, kalau saya biasanya beli baju, satu baju itu memang harus keluar dari lemari. Jadi saya tidak mau nambah lemari atau bangun gudang untuk baju saya. Karena yaitu dicukupin, enough is enough, cukup ya cukup gitu. Dari kita sendiri mulai. Nah, yang saya belum adalah makan. Saya mau coba enough is enough tuh makan sekali sehari. Dan saya setiap hari membrainwash diri saya dalam doa saya bilang, saya adalah orang yang makan sebelum matahari terbenam. Nah, kadang-kadang itu belum bisa. Karena kadang-kadang apa ya, ada psikologi, pola-pola yang sudah terbangun sejak lama bahwa makan itu 3 kali gitu. Pagi, siang, malam. Nah, kan sebenarnya SDG ini bisa kita latih dari diri kita tadi. Bahwa alam itu kan enough is enough. Dia nggak mungkin kita gali terus ya, ambil sumber dayanya. Ya, jadi kita memang bunuh diri. Manusia menjadi tidak enough gitu ya. Oke, kalau kita mau ambil, misalnya kita mau jadikan lahan itu bangunan, mestinya memang ada penggantinya. Kita nanamnya di mana? Dan sekarang orang sudah mulai nanam di atas ya. Tetap saja biar alam itu tetap dapat oksigennya gitu. Manusia juga dapat oksigennya. Atau mungkin pola yang dalam kehidupan kita tadi ya, makan kita bisa lakukan agar sampah tidak terlalu banyak dalam berpakaian, membeli apapun kita selektif dalam arti apakah ini dibutuhkan atau hanya keinginan gitu ya, keinginan tidak terbatas. Nah, itu mulai dari kita nih orang-orang akuntansi. Kalau kebutuhan kita ikutan ya enough is enough. Oh, saya hanya cukup kok. Segini aja udah cukup gitu ya.
Nah, sebenarnya kan yang belum bisa yaitu kalau mau naik kendaraan umum kita mau saja gitu ya, saya langsung turun di depan kampus. Kita mau kemana langsung turun di situ gitu. Nah, ini yang belum bisa sehingga memang ada berbagai faktor ya penggerak ekonomi yang secara politis memang tidak bisa semuanya tiba-tiba harus di stop. Tapi ini adalah organik ya, perubahan itu organik, tidak bisa serta-merta. Nah, termasuk nanti bagi teman-teman yang tertarik di sektor publik, bisa membuat suatu pemodelan tentang laporan keberlanjutan untuk sektor publik. Nah, sektor publik itu banyak ya. Sektor publik bisa yayasan, bisa desa, bisa pemerintah daerah dari berbagai level, bisa juga NGO, bisa juga apa namanya partai politik dan sebagainya banyak sekali. Tentu itu sudah tidak habis-habisnya sebenarnya. Jadi bagi yang nggak dapat topik kayaknya nggak mungkin gitu ya Indonesia itu kaya sekali dengan topik. Oke, itu saja insight dari saya. Silakan tambahan bagi kelompok ini adalah mencari satu contoh tentang laporan keberlanjutan pada sektor publik. Ibu, izin Bu, saya mau nge-share yang dari kelompok Ya, kami Bu. ya Abdul Asim Akbar 3A. Iya. Ah, Wajahnya mana ya? oh, maaf Bu, jaringan saya agak kurang bagus ya Bu, takutnya. Saya Iya, nge-share kayaknya juga salah. fotonya fotonya AI itu. Oke, oke. Sebentar Bu, saya on cam Bu. Maaf ya Oke, Bu kalau putus-putus ya Bu. nggak apa-apa. Risiko online. Kelihatan. Ya, ya Bu. Ini di penelitian ini ya Bu ya. Nah ini dia. Di penelitian ini udah kelihatan nggak Bu itunya penelitiannya Bu? Udah ya, kamu Iya. kreatif Jadi udah ketemu ya. jadi memang sebelumnya baik penelitian artikel sebelumnya baik Kota Serang maupun Kabupaten Minahasa memang belum secara langsung menerapkan atau membahas akuntansi berkelanjutan secara penuh. Tapi memang keduanya berada dalam konteks dan arah menuju penerapan yang akuntansi berkelanjutan ya Bu. Nah, yang Nah, kita adopsi yang barusan ini yang sedang saya share yang berjudul pengungkapan kinerja ekonomi instansi pemerintah daerah dalam laporan keberlanjutan berbasis Global hmm, Reporting hmm, Initiative Studi Kasus Pemerintah Kota Bandung. Nah, hmm. penelitian ini menyoroti pentingnya laporan keberlanjutan di sektor publik, khususnya pada pemerintah Kota Bandung yang berperan dalam Hmm. mendukung pembangunan berkelanjutan atau kita sebut SDGs. Peneliti melakukan simulasi penyusunan laporan keberlanjutan dengan mengacu pada standar Global Reporting, terutama aspek ekonomi GRI 201 sampai 205. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemkot Bandung telah memiliki komitmen yang baik terhadap prinsip keberlanjutan, terutama dalam aspek ekonomi seperti transparansi pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan risiko perubahan iklim, pengendali korupsi hingga investasi sosial. Namun penelitian ini juga menemukan kendala utama berupa keterbatasan data dan minimnya wawancara dengan pemangku kepentingan, sehingga laporan keberlanjutan belum bisa memenuhi kriteria comprehensive report menurut GRI. Jadi secara keseluruhan studi ini menjadi contoh awal penerapan akuntansi berkelanjutan di sektor publik Indonesia dan menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Nah, itu kan berarti memang eh, sangat tinggi gapnya antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Padahal yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah pemerintah daerah ya. Misalnya kalau kemarin di kampung saya itu tiba-tiba banjir, ya nggak pernah banjir gitu kan. Karena mungkin memang tidak pernah dianalisis gitu ya.
per konten-konten lingkungan. Nah, ini menarik nih, coba di share di grup, masukkan ke G Drive ya sebagai pendukung ini. Aku cuma dapat satu aja Bandung, yang lain ada nggak? Baru satu ini, Bu. Oke, nanti bisa dicari lagi kalau ada. Ini kan menariknya 2024 ya, dan dia pakai GRI standar ya, karena GRI standar itu keluarnya 2021. Benar nggak? Dia pakai GRI berapa? Standar standar GRI kan? Karena bukan GRI yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi GRI yang baru ini memang bisa digunakan bagi seluruh perusahaan, termasuk juga yang sektor publik. Nah, cuman dia tidak menjelaskan item yang mana dalam GRI itu yang dipakai. Oh, ini pun dia baru indikator ekonomi ya, kritiknya. Jadi tadi pertanyaannya ini terjawab indikatornya, tapi belum lingkungannya. Ini dia masih indikator ekonomi. Uh, ESG itu ada 3 ya, ada ekonomi, environment, kalau saya bilang ESG, ekonomi, environment, social, and governance. Jadi dia baru pakai ekonominya aja. Oke, siapa yang belum dapat judul, ini boleh dipakai ini. Banyak sekali yang belum diteliti sebenarnya oleh kita sendiri. Nah, sayangnya kalian memang sudah harus lulus ya. Ini baru keluar ada hibah dari pemerintah tentang penelitian yang berdampak. Jadi baru di-share oleh pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek. Jadi kayaknya kopinya kalian nggak bisa. Oke, karena itu 2026 penerapannya. Baik, terima kasih. Ini sudah bisa, ya lumayan lah ya, ada pendukung. Nah, seperti ini, kalian bisa langsung kembali lagi gitu ya ke akuntansinya. Nah, tadi kesana sini, balik lagi. Nah, temu sekarang. Oke, itu aja ya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Jadi pertanyaan Oke, Mas kalau tidak Arifin ada, udah, kita cukupkan. terjawab ya tadi ya, nama Mbak Septi ya? Hari itu nanya apa ya? Arifin, Di udah chat, hilang dia tuh. di Yang chat nanya. ada Di, di oh, kolom chat. Sama ya. di kolom chat. Ya, udah terjawab ya. Sudah diberikan contohnya sama triple A tadi. Oke. Kalau tidak ada lagi, silakan ditutup penyaji. Apa tadi yang jadi moderator? Saya enggak. Ini semuanya udah punya, udah on progress kan ya proposalnya ya? Iya, Bu. Ya, nanti saya titip ini untuk adik kelas. Izin menutup Bu ya. Selain Risma yang sudah maju proposal, oke. Silakan. Jadi, Eh, terima kasih banyak atas pertanyaan dari rekan-rekan serta masukan dari Ibu Lupi, Prof. Lupi. Sebagai penutup, semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua tentang bagaimana teknologi dan akuntansi lingkungan ini bisa berjalan beriringan menuju pemerintahan yang lebih transparan dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. ya, Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Nah, sudah difoto oleh
PJ. Ini alat buktinya. Mungkin Mutiara sama Sia yang lain bisa muncul wajahnya karena kita online terus ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk kapan ya kita janji ketemu ya secara offline. Kalau sekarang udah hujan sampai Desember hujan. Kemarin sedikit melimpah ya air di UNJ, jadi sering kelewatan air walaupun cepat juga surutnya. Nah, sudah muncul semua. Ramsa, Adinda, Anusia, Mutiara. Di foto dulu ya. Oke, yang nggak muncul nggak apa-apa. Silakan Yunita. Kita buat dulu ya. 1, 2, 3. Udah. Ya, sudah. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak serta tentunya pada kelompok 4. Eh, ini proses belajar terus ya. Mungkin nanti kalau untuk presentasi sebenarnya adalah saat kalian sidang proposal itu betul-betul apa yang dipresentasikan sesuai dengan papernya gitu ya dikaitkan dan juga referensi usahakan yang terbaru dan tentunya tampilan kalau online nanti saya harapkan kalian bisa masang lampu dan sebagainya sehingga wajahnya menjadi jelas. Tapi kalau nanti ujiannya offline, biasanya sih maksi offline ya. Offline tentu bagian laki-laki rambutnya dipotong, dibersihin, yang perempuan pakai bedak itu biar segar, gak apa ya. Oke, itu aja pesannya. Selamat malam, sampai jumpa, salam sehat semuanya. Izin saya pamit dari meeting hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Balik. Terima kasih, Bu.